Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan beberapa bekal yang sangat penting. Bekal yang pertama Allah SWT berikan kepada manusia berupa akal. Maka dengan akal ini manusia bisa mengenali benda-benda di sekitarnya, mengetahui manfaat-manfaat dari benda-benda di sekitarnya. Dengan akal ini kemudian manusia bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ciptaan Allah SWT yang lain. Manusia memang kalah besar dengan gajah, memiliki badan yang besar, kekuatan, ya, bisa mengangkat satu pohon yang sangat besar. Tetapi dengan akal yang Allah berikan kepada manusia ini, ya, manusia bisa menciptakan satu alat yang lebih kuat daripada gajah, yang bisa mengangkat beban jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada yang bisa diangkat oleh gajah. Manusia memang tidak bisa seperti burung terbang ke sana kemari, tapi dengan akal yang Allah berikan kepada manusia, dia bisa menciptakan satu alat sehingga bisa mengangkat manusia terbang ke sana kemari, bahkan dengan kecepatan yang luar biasa. Manusia memang tidak bisa seperti ikan, ya, menyelam di kedalaman lautan yang sedemikian dalam sekali, ya. Tetapi dengan akal yang Allah berikan, manusia mampu menciptakan suatu alat sehingga manusia bisa menyelam dengan kedalaman di laut yang sangat dalam dan sebagainya, ya. Inilah akal yang Allah berikan kepada manusia sehingga manusia bisa menguasai kehidupan. Kemudian Allah SWT memberikan kepada manusia nafsu. Nafsu ini juga sangat penting, ya. Tidak bisa dibayangkan seandainya Allah SWT tidak memberikan bekal nafsu kepada manusia. Nafsu ini diberikan agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya, dapat melangsungkan kehidupannya. Ya, nggak bisa dibayangkan kalau manusia tidak mempunyai nafsu, sehingga tidak bisa tidak ada nafsu makan, tidak ada nafsu untuk berkeluarga, maka dalam waktu singkat manusia akan musnah. Tetapi akal dan nafsu yang diberikan kepada manusia itu tidak menjamin, ya, manusia bisa selamat. Nah ini, ya, walaupun dia mengerti segala sesuatu, ya, dia bisa mengolah benda-benda yang ada di sekitarnya menjadi sesuatu yang memberikan kemanfaatan, ya. Walaupun dia memiliki nafsu, ya, sehingga dia bisa mempertahankan kehidupan, tetapi tidak menjamin bisa selamat. Bahkan, ya, bisa jadi menimbulkan sesuatu yang sangat membahayakan kehidupan. Ya, dengan akalnya dia ciptakan senjata pemusnah massal, dia ciptakan nuklir sehingga bisa menghancurkan kehidupan, ya. Dengan nafsunya manusia kemudian menguasai segala sesuatu, ya. Sehingga dengan nafsunya itu kemudian manusia bisa merusak kehidupan. Maka ada satu lagi Allah berikan kepada manusia dalam kehidupan ini berupa apa? Hidayah, petunjuk, ya. Yaitu agama dan para nabi yang membawanya, ya, dan para sahabat yang telah memberikan contoh bagaimana di dalam mengamalkan agama dengan sempurna. Maka tidak bisa manusia hanya mengandalkan akalnya saja, hanya mengandalkan nafsunya saja. Penting sekali manusia itu kemudian, ya, mempelajari agama, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari agama, bagaimana misi para nabi, para rasul, bagaimana para sahabat telah mencontohkan kepada kita semua. Barulah nanti kita akan selamat. Tanpa itu, ya, pasti kita akan menuju kepada kehancuran. Sehingga pada saat ini penting sekali, ya, agama itu merupakan sesuatu yang mutlak harus ada di dalam kehidupan. Semodern apapun kehidupan, ya, semaju apapun kehidupan, secanggih apapun kehidupan, apabila tidak disertai dengan agama, pasti akan menghancurkan,
kehidupan umat manusia, pasti akan merusak, membawa kepada kebinasaan. Sehingga penting agama dalam kehidupan. Orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan agama itu adalah orang-orang yang sebodoh-bodohnya makhluk. Karena agama ini akan bisa menyelamatkan kita. Kok dia mau hilangkan? Kok dia mau pisahkan dalam kehidupan? Agama ini sesuatu yang mutlak yang harus ada. Dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada hal yang sebesar-besar dalam kehidupan, itu harus mendasarkan diri pada agama. Harus mengikuti petunjuk. Kalau tidak, maka pasti akan membawa kepada satu kebinasaan, kehancuran. Oleh karena itu, marilah ya kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bagaimana kita saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak ya, mempelajari agama, kita sampaikan agama ya. Bagaimana kita pelajari agama, bagaimana kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, bagaimana kita dekati para alim ulama ya. Bagaimana kita muliakan mereka karena mereka adalah pewaris para nabi, para rasul. Saat ini tidak ada lagi nabi dan tidak akan pernah Allah SWT turunkan nabi lagi, bagaimanapun rusaknya kehidupan umat manusia. Pewaris-pewaris para nabi, para rasul adalah alim ulama. Oleh karena itu kita harus betul-betul memuliakan mereka ya. Harus betul-betul dekat kepada mereka agar kita mendapatkan ilmu-ilmu agama. Agar kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT, agar kita semakin mudah di dalam mengamalkan agama. Sehingga akal yang Allah berikan pada diri kita, nafsu yang Allah SWT karuniakan pada diri kita, itu akan membawa kepada kebaikan semata, keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.